misalkan dilihat itu eh, masih kurang aware gitu loh sama isu-isu peduli lingkungan. Kayak misalkan Terima kasih Kak Vanda, Kak Nara ya sudah ini main di Sleman, akhirnya bisa main di Sakal Pataru ya toh. Setelah baru kemarin ya toh, baru kemarin pelantikan di bulan apa September, kemarin? Kak. Nah, September pelantikan. Nah, matur suwun sudah main di Sleman. Ini jauh-jauh ya dari mana? Kulon Progo. Dari Kulon Progo, terus dari Kulon Progo Kak. semua. Maksudnya kecamatannya. Kalau istilahnya dari Galur. Galur ini mengasih pengasih wis. Kita pengen ngobrol aja sih, kita pengen ngobrol dan yang sakjane juga apa sih yang kita obrolin, yang penting jelas kita ngobrolin tentang Sakal Pataru, tentang lingkungan hidup, biar nanti yang dengerin podcast ini tuh bisa tahu sakjane itu Kalpataru itu ngapain aja toh. Apalagi kita kan sakanya juga baru ya, maksudnya baru bener-bener ya baru secara nasional itu baru, sehingga ya memang kita harus mengenalkan. Oke. Kalau mungkin kalau teman-teman di Kulon Progo aktivitas saat ini ngapain aja sekarang kegiatannya? Kalau di Kulon Progo itu yang terdekat itu ada pertemuan rutin gitu, Kak. Itu setiap hari Sabtu. Oke. Nah, kalau event terbesar terdekat itu pada bulan Desember besok ada pelantikan anggota Saka Kalpataru. Wih, bulan pertengahan Desember. pertengahan Desember. Wah, ini keren nih, udah mau pelantikan anggota. Ini kita baru kemarin, kalau di Sleman baru kemarin sih. Bulan apa sih kemarin? Awal Oktober. Ini masuk di frame ini awal ini Kak Ima ini juga Dewan Saka Kalpataru baru masuk frame podcast, maksudnya baru kali ini ya. Ya teman-teman yang nonton video ini kalau orangnya baru ya ini orangnya baru. Sebenarnya apa sih misi kita gitu kan? Tadi kegiatannya ada pertemuan rutin, ada latihan. Nah, kita langsung ke inti ya. Jadi misi kita sebagai anggota Saka Kalpataru, Satuan Karya Pramuka Kalpataru ini, kita arahnya mau kemana? Nah ini kita ada Saka ini mau kemana? Nah kalau menurut Kak Vanda, Kak Nara ini gimana Kalpataru ini? Arahnya mau kemana? Kalau Kalpataru itu kan lebih ke arah lingkungan hidup. Nah, terus kalau Kalpataru itu mungkin dari Kulon Progo itu kan masih baru gitu, Kak. Jadi itu ada pertemuan gitu, baru pertemuan, terus ada event-event gitu. Masih sebatas gitu Pak. Iya. Misalkan di Kulon Progo sendiri, soalnya memang kalau misalkan dilihat-lihat, kalau misalkan dibandingkan juga dengan Kalpataru Sleman itu juga masih Jauh gitu. jauh gitu. Iya. Jangan dibandingkan, makanya tiap ini maksudnya tiap kabupaten kota kan pasti punya ciri khasnya masing-masing. Iya. Belum tentu Sleman lebih baik dalam segala hal. Kita mungkin dari kegiatan, mungkin teman-teman lebih interaktif. Saya lihat di Instagramnya itu keren loh, maksudnya bisa teman-teman bisa latihan itu juga saling ada interaksi lah, gitu kan, saling bisa lebih bergaulnya lebih keren kalau teman-teman yang di Kulon Progo. Publikasinya juga menarik, kan berarti memang lebih bagus yang Kulon Progo kan. Kulon Progo ini kan ibaratnya ini ya, aktifnya itu kan sedang berkembang. Nah ini baru pesat-pesatnya, baru aktif-aktifnya. Nah kira-kira apa sih yang menjadi daya tarik, gitu kan? Daya tarik dari Kalpataru buat teman-teman, khususnya nanti siapa tahu nih dari teman-teman Kulon Progo juga mendengarkan, melihat. Nah ini daya tarik yang ada di Kalpataru Kulon Progo buat teman-teman Kak Pandega Kulon Progo itu. Nah, terus kalau dari anggota Saka itu kan besok akan jadi Desga. Nah, itu harapannya itu bisa lebih ke menjaga lingkungan gitu, lebih merawat lingkungan juga, terus mengolah sampah juga bisa gitu kan. Biar Kulon Progo itu lebih maju lagi. Ya berarti Sampahnya tidak banyak gitu. ini ya apa peduli terhadap Lingkungan, lingkungan. Nah iya. ini berarti kalau menurut Kak Vanda, Kak Nara sebenarnya gitu kan, sakjane kalau bahasa Jawa gitu kan, sebenarnya bagaimana sih kondisi sekarang? Kita ngobrol yang di luar pramuka aja lah. Di kondisi teman-teman generasi muda sekarang ini terhadap kepedulian terhadap lingkungan ini kayak gimana toh kalau menurut Kak Vanda sama Kak Nara? Misalkan dilihat itu masih kurang aware gitu loh sama isu-isu peduli lingkungan. Kayak misalkan 3R gitu ya, bahkan dari orang-orang di luar sana itu masih kurang paham gitu loh, apa itu reduce, apa itu reuse, apa itu recycle gitu. Padahal sebenarnya
contohnya kalau misalkan ini ya, yang sampah itu sebenarnya deket banget sama kita gitu loh. Bisa diterapkan di rumah, nggak harus kayak bank sampah gitu. Kita bisa mulai dari rumah kita sendiri, kita bisa pilah sampah di rumah sendiri. Itu kalau dilihat masih kurang banget pemahaman ini gitu. Ya, berarti tentang ini ya, tentang 3R gitu kan. 3R. Nah, ini kan 3R salah satu krida juga kan. Salah satu krida di Kalpataru. Nah, ini kan nanti kita bisa ini krida yang lain Kak. Kan kita langsung masuk ke krida Kehati. Nah, yang Kehati ini teman-teman dari Kulon Progo ini apa modelnya kalau yang Kehati, krida Kehati? Kalau sejauh ini itu masih kayak sebatas pematerian gitu Kak, masih sebatas kayak gitu. Terus mungkin Praktek-praktek juga ada gitu. di gambar Oh iya, apa? Iya. Budidaya. budidaya ikan dalam ember. Nah, budidaya ikan dalam ember ini menarik ini. Apalagi kan kita tempatnya kan efisien gitu kan. Nah, efisien. Nah, ini kalau budidaya ikan dalam ember itu nanti apa hasilnya? Biasanya apa sih yang dibudidayakan kalau di dalam ember itu? Lele gitu Kak. Oh, lele ya. Ya, terus biasanya kan ditanami sayur-sayuran gitu kan, kayak kangkung. Oh, berarti di atasnya kangkung, di bawahnya Bawahnya lele. Wah, ini sebenarnya juga apa ya? Bisa menarik kalau memang teman-teman yang muda-muda ini mau kan, apalagi ngirit kan, ini nggak perlu modal banyak itu, cuma ember terus nanti media tanamnya nanti bisa berarti belajar dengan teman-teman Kalpataru gitu. kalau sekarang kan pandemi COVID gitu ya, kayak susah gitu misalkan mau keluar rumah cari bahan pangan gitu ya. Seharusnya kita itu sebenarnya bisa menyediakan bahan pangan kita di rumah kita sendiri gitu. Kita bisa menghasilkan bahan pangan yang emang dikonsumsi keluarga kita gitu. Jadi mengurangi kayak nggak perlu keluar rumah gitu kan, udah ada di rumah. Jadi ketahanan pangan. Jadi seharusnya itu nggak ada loh yang namanya kelaparan. Soalnya kita bisa menghasilkan itu di rumah kita sendiri, kita bisa nanam sendiri bahan pangan gitu. Oke, berarti ya dalam krida konservasi keanekaragaman hayati itu salah satunya tentang pangan gitu ya, tentang tanaman pangan yang bisa kita budidayakan. Karena kalau yang kita berbicara konservasi keanekaragaman hayati kan ya salah satu keanekaragaman hayati kita itu kan tanaman pangan lah. Tentu Sleman atau Kulon Progo ini kan salah satu lumbung padi lah, ya kan? Lumbung padi. Kalau semua orang nggak mau nanam padi, terus kita mau makan apa? Nah, ini ternyata peran dari Kalpataru, kita sebagai anggota Kalpataru itu bisa sampai ke sana. Maksudnya tentang alternatif tanaman pangan mungkin lah. Jadi bukan hanya padi, tapi juga tentang ketela pohon, mungkin juga sagu atau nah ini kan kalau di Sleman kan mungkin juga belum ini ya, belum terlalu di Sleman atau di Kulon Progo mungkin belum terlalu dikenalkan. Jadi sudah 3R sudah, Kehati sudah. Sekarang yang perubahan iklim. Nah, ini perubahan iklimnya teman-teman penegak pandega masih inilah kurang familiar. Nah, teman-teman yang di Tuan Karya Kalpataru Kulon Progo untuk krida perubahan iklim ini aktivitasnya Contoh kegiatan kalau kemarin yang baru-baru kemarin itu bikin Bang Biopori, jadi itu kan resapan air gitu ya. Kita tahu kalau misalkan perubahan iklim itu dampaknya sangat-sangat luas itu, bahkan di sektor pertanian ikut terdampak, di sektor kesehatan dan lain sebagainya itu. Nah, contohnya konservasi air, konservasi dan hemat air itu kan salah satu SKK juga kan di krida perubahan iklim gitu. Jadi kemarin itu ada Biopori, terus transportasi hijau gitu. nah itu pakai sepeda. ya, Nggak harus sih. transportasi hijau ini juga ini ya, macam baru teman-teman lagi pandemi ini kan baru tren. Nah, ini kita Kalpataru juga harus bisa mengambil peluang. Maksudnya kan ketika kita memang kegiatan ya, peluangnya trennya apa, sepeda, berarti kita secara tidak langsung bisa sih membuat kegiatan edukasi tentang transportasi hijau, salah satunya yaitu sepeda gitu kan. Nah, ini menarik ini kalau dilaksanakan dan menjadi bahan-bahan latihan kita ya kira-kira. Nah, terus untuk program-program ke depan teman-teman Saka Kalpataru ini, kalau mungkin bayangan dari bukan bayangan sih, yang direncanakan Kak Vanda sama Kak Nara ini untuk Saka Kalpataru Kulon Progo atau Saka Kalpataru secara umum lah. Nah, ini
yang diharapkan programnya mau seperti apa? Kalau dari proker itu kan besok Desember itu ada pelantikan anggota Saka. Ya, Terus untuk bulan Januari sampai Juni itu ada ujian SKU SKK. oke, Itu akan ujian dapat TKK. Terus selain itu juga ada event seleksi buat Dewan Saka juga. Terus ada lagi open recruitment juga buat tahun ke depan besok. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya kalau misalkan ujian SKK, TKK itu masih belum bisa jalan. Nah tahun ini baru ya kita merencanakan untuk itu menghadirkan ujian SKK, kemudian pengadaan TKK tanda kecakapan itu. Dari tahun-tahun sebelumnya memang belum pernah ada. kita ini juga salah satu media pembelajaran, media pendidikannya lah, alat pendidikannya itu kan TKK sebagai bukti bahwa kita sebagai anggota Saka Kalpataru itu punya kecakapan atau punya keterampilan gitu ya. TKK ini penting lah buat kita obrolkan karena kalau Saka ini tidak ada acuannya, ibaratnya kan acuan ya arahnya mau kemana, oh TKK kan ada standarnya, jadi kalau nggak kita mau ke sana ya nanti kita kesusahan ya kalau jadi sebagai anggota. Nah kira-kira dari semua yang sudah ada di Kalpataru kan sudah ada 3 krida, Sakanya itu keren gitu kan. Kita itu kan sebenarnya kalau berbicara Saka Kalpataru kan Saka yang lingkungan tapi sifatnya urban. Mungkin kalau teman-teman yang ikut Saka kan ada Saka Wana Bakti. Kalau Saka Wana Bakti itu sama-sama lingkungan hidup juga, tapi dia memang fokusnya di kehutanan. Tapi kalau Kalpataru kan urban, maksudnya lingkungan hidup tapi yang ada di perkotaan, di pemukiman, di perkotaan. Jadi sudah ada inilah batasannya biar gak tumpang tindih. Nah mungkin kita juga harus mengulas sih tentang pandangan, kalau pandangan dari teman-teman Kulon Progo, mungkin nanti Kak Ima juga bisa bercerita tentang pandangan teman-teman Kak Pandega terhadap Saka Kalpataru itu masih yang terbesit di pikirannya itu kayak gimana tuh teman-teman kita saat ini. Nah kalau di Kulon Progo itu biasanya kan dari sekolah-sekolah itu juga dari teman-teman itu pada mau yakin gitu. Kalau Iya. Kalpataru itu mengundi sampah gitu Nah. misalnya. Iya. Kalau di teman-temanku biasanya Iya. tanaman Saka gitu. Kadang ada sampah gitu, silakan dibungut gitu. Kalau ada Ya. Kalau di Sleman gimana Kak Ima? Yang bisa bercerita. Sama sih kayak gitu. Yang hampir sama ya Kak Ima ya. Jadi hampir sama. Jadi pandangan teman-teman itu kalau yang namanya Saka Kalpataru itu masih tentang pengelolaan sampah lah. Iya. Ya memang itu benar sih. Benar, tapi kita lebih sifatnya adalah mengurangi, bagaimana kita memberikan edukasi kepada teman-teman penegak Pandega untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Nah, itu kan ada 3R tuh, reuse, reduce, recycle. Jadi reuse-nya yang duluan, jangan sampai kita sampai ke recycle. Karena recycle kan berarti sudah ada sampahnya. Memang berarti teman-teman penegak Pandega itu ya mungkin karena kita Saka baru sih. Jadi Saka baru dan trennya belum muncul. Maksudnya trennya belum muncul. Kalau yang teman-teman Wirakartika atau Bayangkara itu kan sudah ada trennya. Oh ini angkat dari militer, ini dari Korps Polri, ya sudah ada trennya. Kalau kita kan masih baru lah. Baru kita itu kalau nggak salah dari nasional itu 2013 atau 2015 itu baru terbentuk. Saya sedikit lupa, nanti teman-teman yang mendengarkan bisa cek sendiri lah. Itu dari mulai tahun berapa. Berarti kalau yang di Kulon Progo ini Saka Kalpataru mulai berkembang tahun berapa Kak? kalau Kalpataru itu Kulon Progo itu berkembang dari 2015. Wah, malah 2015. 15-16 gitu Kak. Di situ juga ada sempat berhenti juga. Pada tahun kemarin tuh baru dibangkitkan lagi. Terus kemarin itu juga ada kesalahpahaman tentang kepengurusannya gitu. Terus sempat ada masalah juga. Dinamika organisasi Iya, lah. dinamika organisasi. Terus untuk tahun ini sudah diperbarui gitu. Oke. Iya. Ya inilah yang ada, memang sama satuan karya ya. Kita kan satuan karya kan ada di luar lingkungan sekolah. Jadi yo pengurusnya itu macam-macam orangnya, kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi sekarang baru naik, tapi kan nggak tahu besok kalau Saka ini kita tinggalkan kan nggak tahu Saka ini akan tetap berjalan seperti ini atau nanti ada penurunan. Itu kan dinamika organisasi pasti ada. Berarti kalau yang Kulon Progo itu dari 2015 lebih duluan Kulon Progo daripada Sleman. Sleman itu 2016. Saya ingat betul 2016. Malah duluan yang teman-teman Kulon Progo. Nah, ini kita berarti inilah
berkembangnya bareng-bareng kan, berkembangnya bareng-bareng dan kita punya tanggung jawab untuk bisa meneruskan lah, karena kita sebagai Dewan Saka itu kan diberikan tanggung jawab, kita diberikan peluang nih loh, kamu diajari kepemimpinan. Nah, nanti kita belajar untuk mengelola organisasi ini, satu untuk berkembang dan untuk bertahan. Ya kan? Kuncinya berkembang dan bertahan. Kalau orang apa yang ada di organisasi ini hilang, ya saya yakin Saka Kalpataru juga lambat laun akan tidak diminati. Tapi kalau kita terus mempertahankan, insya Allah terus diminati. Nah, selanjutnya Kak, kira-kira harapan terbesar bagi Saka Kalpataru Kulon Progo untuk ke depan ini, di samping aktif, di samping lebih banyak anggota, mungkin ada cita-cita dari Kak Vanda atau Kak Nara sendiri secara personal, Kalpataru harus gini, ada cita-cita apa gitu Kak? Bisa jauh lebih dikenal sama masyarakat luas juga tentang kegiatan-kegiatan Saka Kalpataru itu nggak cuma itu aja gitu loh, maksudnya macam-macam. Kita mutek-mutek banyak kerida-kerida itu kan. Terus lebih ke penerapannya itu sih, penerapan di kehidupan sehari-hari buat anggota-anggotanya, kemudian syukur-syukur bisa ikut turun terjun ke masyarakat gitu, bisa ikut kontribusi untuk menyelamatkan lingkungan gitulah. Oke, kalau Kak Vanda gimana Kak? Nah, kalau kan itu juga ada anggota Saka. Nah, itu kan harapannya itu bisa menjadi motor penggerak untuk di wilayahnya gitu. Bisa membantu untuk melestarikan lingkungan gitu di daerah masing-masing gitu. Di ini ya, mungkin yang paling dekat di sekolahnya gitu ya. Di sekolah, kalau nggak di sekitar rumahnya gitu. Iya sih. Karena kita itu kan gini loh, ibaratnya kan kita organisasi di luar lingkungan sekolah ya. Jadi masih organisasi pendidikan, kita organisasi pendidikan non formal yang ada di tingkat kewilayahan. Jadi kalau kita ya berarti ada di kabupaten lah, di kabupaten. Nah pada akhirnya kan tujuan kita adalah ketika teman-teman nanti kita atau teman-teman adik-adik kita yang anggota-anggota baru, ketika kembali ke depan, kembali ke sekolah itu kan bisa sharing lah, mengembalikan ilmunya. Itu ibaratnya kalau orang merantau itu ya, merantau di Saka Kalpataru, ketika kembali nanti ilmunya bisa ditularkan. Karena kan kalau kita jadi anggota Saka kan bisa berpindah Saka kan juga bisa. Kalau sudah selesai di Saka Kalpataru, sudah TKK-nya sudah selesai semua, targetnya sudah selesai kan bisa pindah di Saka yang lain. Nah, kita memberikan layanan yang terbaik, memberikan edukasi yang terbaik biar nanti ketika dia kembali memang benar-benar bermanfaat lah untuk hidup depannya ataupun untuk dirinya sendiri. Nah, kita tuh sebenarnya ini kan tentang sekolah adiwiyata. Nah, sekolah adiwiyata atau yang sekarang kita kenal dengan sekolah yang melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau gerakan PBLHS. Nah, gerakan PBLHS inilah yang sekarang menjadi gerakan sekolah adiwiyata. Nah, ini menurut Kak Vanda atau Kak Nara, ini sekolah adiwiyata ini pandangan teman-teman yang masih sekolah ini seperti apa Kak? Kalau gambaran idealnya kan sekolah yang berbudaya lingkungan, ini gambaran idealnya. Tapi kalau menurut kesan-kesan kakak-kakak yang ada di sekolah gitu, gimana? Apakah sementing nanem atau apa? Ini kalau pandangan dari teman-teman di sekolah apa Kak? Gitu sih Kak, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi pikirannya menanam pohon sebanyak-banyaknya di sekolah gitu ya? Atau mungkin tepatnya Kak Vanda mungkin? Kalau di sekolah saya tuh belum ada adiwiyata gitu Pak. Oh belum adiwiyata ya? Ya kayaknya lupa ya. Karena dulu itu juga pernah tapi ikut lomba adiwiyata gitu. Yeah. Terus itu ada menanam pohon juga, terus lebih ke memperbanyak tempat sampah gitu di sekolah. Padahal kan kalau kita berbicara adiwiyata kan poinnya banyak atau Kak? Iya. Bukan hanya tentang menanam pohon ya, menanam pohon itu salah satu poinnya, tapi kan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Karena kan kalau di lingkungannya sehat, sanitasinya baik, otomatis juga lingkungan biotiknya kan juga akan berkembang dengan baik. Kemudian kalau lainnya ya tentang hemat energi, ya energi listrik, kemudian bahan bakar. Kalau memang berangkat ke sekolah ya berarti disarankan lebih banyak pakai sepeda atau dipakai kendaraan umum daripada pakai kendaraan pribadi. Kan sekarang banyak untuk parkiran sekolah itu kan, kalau sekarang pakai motor kan anak-anak SMA gitu kan, pakai motor kan parkirannya penuh sekarang. Mana sekolah mana yang parkirannya nggak penuh sekarang? Penuh motor semua. Inilah yang menjadi PR kita, memberikan edukasi ya, paling tidak lah kita
ada tour, nah, tour pakai bis gitu kan teman-teman Saka Kalpataru. Ini kan akan menarik kalau bisa diedukasikan pada teman-teman penegak pandika yang ada di bus depan. Kira-kira nih pesen dari Kak Vanda sama Kak Nara buat teman-teman anggota Saka Kalpataru mungkin yang baru atau nanti yang akan bergabung atau yang baru bergabung ini apa? Kalau pesan dari saya tuh buat adik-adik untuk yang anggota Saka sama yang mau gabung tuh, yang pertama itu lebih aktif lagi di Saka Kalpataru. Terus yang kedua itu lebih dipahami lagi untuk materi-materi yang dijelaskan oleh kakak-kakaknya. Terus kalau praktek-praktek itu juga kalau bisa datang gitu kan. Kami itu sebenarnya ini Kak, pengen ada kegiatan yang bareng-bareng. Jadi kalau bisa itu satuan karya di masing-masing kabupaten kota gitu kan, bisa ketemu, join bareng, kegiatan bareng, latihan gabungan bareng, biar kita itu bisa ATM, amati tiru modifikasi kegiatan dari Saka yang lain. Bukan tentang memperbandingkan loh Kak, bukan perbandingan terus menilai mana yang lebih baik, mana yang lebih baik. Karena setiap kabupaten kota itu punya khasnya masing-masing, kita nggak bisa membandingkan. Karena ada yang aktifnya duluan, ada yang aktifnya barusan, nah ini kan nggak bisa dibandingkan, kan beda. Nah, kita itu merindukan ada kegiatan bareng-bareng. Nah ini apalagi semoga ini podcast ini didengarkan oleh pimpinan Saka di tingkat daerah gitu kan. Nah dengan daerah ini kakak-kakak pimpinan, nah ini teman-teman Dewan Saka ini merindukan kegiatan yang bisa mengumpulkan Saka di Saka Kalpataru di kabupaten kota. Kemudian Kak Ima ini kan purna alumni Pertikawan Kalpataru, Perkemahan Bakti Kalpataru dan Panah Bakti tingkat nasional. Nah, ini kan kontingennya 1 DIY ya. 1 DIY nggak ketemu lagi karena nggak pernah ada kegiatan. Nah ini yang coba kita rindukan. Nah, ini teman-teman semoga ini didengar oleh unsur kakak-kakak pimpinan Saka gitu kan. Saya kira itu juga ya Kak Vanda atau Kak Nara. Kira-kira kalau ada kegiatan seperti itu tanggapannya gimana? Kan bareng-bareng seru-seruan. Kalau dari saya itu mendukung Kak, itu yang intinya itu kan bisa sering-sering gitu, terus tukar ilmu tiap Saka itu gimana biar lebih maju lagi tiap Sakanya gitu ya. Kita maju bisa gitu. bertukar masalah karena saya yakin tidak ada solusinya. Di masing-masing kabupaten kota itu pasti ada masalahnya, kita bertukar masalah aja lah. Solusinya itu ada di diri kita sendiri sebenarnya. Cuma kita belum menemukan. Saya kira itu menarik. Nah nanti monggo semoga dari podcast ini ya kan, dari podcast ini didengarkan oleh kakak pimpinan Saka di tingkat daerah. Saya kira itu Kak Vanda, Kak Nara, matur suwun bukan bermain sih, main di Kabupaten Sleman. Semoga tidak kapok berkegiatan di Sleman, udah jauh-jauh dari Kulon Progo. Ya terima kasih untuk buat kakak-kakak dari Kabupaten Sleman yang sudah menyambut kami, mengundang kami ke sini. Terus untuk kakak-kakak di Kabupaten seluruh DJ kalau bisa besok ada event kumpul bareng gitu Kak. Oke, ya ditunggu ngopi bareng.